hadirin yang telah menghadiri dan yang sedang menonton kajian inspirasi Ajwa pada hari ini. Insya Allah kita akan berdiskusi, kemudian menambah khazanah keilmuan pastinya. Kita akan berdiskusi tentang bagaimana syarat memperoleh kebahagiaan based on menurut apa yang diungkapkan di dalam Al-Quran. Baik, pada hari ini telah hadir bersama kita Ustadz Khairil. Insya Allah beliau akan menjadi narasumber kita bagaimana memperoleh kebahagiaan yang telah dijelaskan oleh Al-Quran. Dan untuk pemirsa Ajwa hadirin kalian yang hari ini sedang nonton kajian inspirasi Ajwa, jangan lupa untuk like videonya dan subscribe, dan nanti akan ada kejutan-kejutan di tengah video ini berupa door prize dan kejutan lainnya. Baik, kita akan langsung mulai untuk kajian kita pada hari ini, bagaimana memperoleh kebahagiaan versi Al-Quran. Baik, pada hadirin Ajwa sekalian, inilah yang akan dijelaskan oleh Ustadz Khairil, memperoleh kebahagiaan versi Al-Quran, al-waktu iyahu. Silakan Ustadz. Ya, baik, terima kasih Bung Ridho. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afihi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fadal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sadaqallahul azim wa sadaqal Qur'anul karim. Hadirin sidang jamaah Ajwa dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Ridho atau Bung Ridho pada hari ini Bung aja yang Bung sebagai host dalam kajian inspirasi Ajwa. Ini masih jomblo atau sudah menikah nih Bung Ridho? Alhamdulillah masih single, Ustaz. Oh, masih single. Jadi tepat sekali ini. Jadi memang dalam membahas judul atau tema kita ini juga cocok untuk para jombloan dan jomblowati. Insya Allah. Baik, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sidang jamaah Ajwa dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjawab apa yang disampaikan oleh Bung Ridho tadi mengenai syarat kebahagiaan atau apa itu bahagia menurut versi Al-Quran. Baik, dalam waktu yang singkat ini kita akan mencoba membahas sedikit mengenai apa itu konsep bahagia menurut pandangan Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan. Siapapun orangnya. Biar anak kecil, orang dewasa, pejabat, ataupun rakyat biasa. Asalkan berlabel manusia, pasti ingin bahagia. Sama halnya dengan Bung Ridho,
Ketika ditanya apakah Bung Ridho ingin bahagia, Pasti maka ingin pasti bahagia. jawabannya ingin bahagia. Begitu juga ketika saya ditanya, Ustadz Khairil, apakah antum ingin bahagia? Maka dengan mantap saya akan menjawab, saya ingin bahagia. Tapi apa itu bahagia? Bahkan ekspresi dari keinginan untuk hidup bahagia itu minimal 5 kali dalam sehari semalam selalu kita panjatkan kepada Sang Murabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal 5 kali sehari semalam kita selalu meminta kepada Allah pagi dan petang, siang dan malam agar diberikan kebahagiaan. Apa doa yang kita minta? Barangkali ini hafal semua nih doa. Kalau bahasa Minangnya doa sapu jagat ini. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kebahagiaan hidup di dunia, kebahagiaan hidup di akhirat, wa qina azaban, dan jauhkan dari azab api neraka. Inilah doa yang kita minta kepada Allah setiap pagi dan petang, siang dan malam, agar Allah memberikan kebahagiaan dunia wal akhirah wa qina azabannar, dan jauh dari azab neraka. Namun hadirin yang dirahmati Allah, masih banyak di antara kita yang belum paham betul apa itu bahagia. Ada yang mengatakan bahagia itu ketika mendapatkan istri yang cantik. Nah, itu bahagia. Belum tentu bahagia. Atau bahagia itu ketika mendapatkan suami yang gagah seperti saya ini. Enggak, maksudnya seperti Ustaz Ridho. Ya. Dapat istri yang cantik, suami yang gagah, itu bahagia. Belum tentu bahagia. Ya, istri cantik, suami gagah tidak menjamin bahagia. Tapi apakah dengan istri yang cantik, suami yang gagah itu bisa untuk hidup bahagia? Bisa, tetapi tidak menjamin hidup bahagia. Lalu ada juga yang mengatakan bahagia itu ketika mendapatkan pangkat dan jabatan yang tinggi. Menjadi anggota DPRD, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi menteri, menjadi presiden dan lain sebagainya, atau pejabat tinggi lainnya, itu bahagia. Belum tentu bahagia. Misalkan lagi enak-enak menjabat, tahu-tahu ditangkap oleh KPK. Nah, tidak jadi bahagia. Lalu apakah pangkat dan jabatan ini bisa membawa bahagia? Bisa. Pangkat dan jabatan yang tinggi bisa membawa seseorang kepada kebahagiaan, tetapi tidak menjamin untuk hidup bahagia. Lalu ada juga yang mengatakan bahagia itu ketika mendapatkan harta yang banyak, duit yang melimpah, itu bahagia. Belum tentu bahagia. Harta yang banyak, duit yang banyak tidak menjamin kebahagiaan. Memang pepatah mengatakan uang bukan jaminan untuk hidup bahagia. Tetapi saya katakan memang uang tidak menjamin kebahagiaan, tapi tanpa uang kebahagiaan lebih tidak terjamin lagi. Itu bukan hadis tuh, Bung Ridho. Itu cuman kata-kata saya saja. Kata mutiara dari Ustadz Khairil ya. Ya kata mutiara lah. Jadi memang harta yang banyak, duit yang banyak tidak menjamin kebahagiaan. Tetapi dengan harta yang banyak bisa membuat seseorang bahagia, tetapi tidak menjamin bahagia. Lalu apa itu bahagia? Ini kayaknya Bung Ridho makin penasaran. Pasti. Apa kira-kira kebahagiaan? Jadi analoginya seperti ini. Kita misalkan ada orang kaya yang mempunyai mobil mewah, ya, dengan harga selangit misalnya. Kemudian mobil mewah ini dibawa ke
daerah pedesaan. Sampai di daerah pedesaan, nampaklah sesawahan yang menguning, yang menghijau dan lain sebagainya. Lalu melihat pemandangan yang cukup indah itu, maka orang kaya tadi memarkirkan mobilnya di tepi jalan di daerah pedesaan. Kemudian dari kejauhan nampaklah para petani yang sedang panen padi di sawah. Sedang asik panen padi bersama-sama di sana. Lalu tak lama setelah itu, datang anak-anak dan istrinya mengantarkan bekal makan siang kepada para petani yang ada di sawah untuk santap makan siang. Betapa indah suasana itu. Barangkali Bung Ridho bisa membayangkan suasana itu. Kemudian orang kaya yang ada di dalam mobil mewah itu tetap memandangi para petani yang sedang panen padi tersebut sampai waktu makan siang tiba. Ketika makan di atas gubuk tua, di atas pematang sawah, sambil bercengkrama, bersenda gurau, tertawa dan lain sebagainya, maka melihat pemandangan yang indah itu, terucap sebuah kalimat dari orang kaya ini. Sungguh bahagia menjadi petani. Artinya orang kaya ini memuji para petani. Sungguh bahagia menjadi petani. Ketika perut lapar, ketika perut sedang keroncongan, maka anak dan istri datang mengantarkan makanan. Lalu hadirin yang dirahmati Allah, lain halnya dengan para petani yang ada di sawah. Apa yang difikirkan oleh para petani yang ada di sawah? Melihat mobil mewah yang terparkir di tepi jalan, maka petani yang ada di sawah pun mengucapkan sebuah kalimat, sungguh bahagia menjadi orang kaya. Kemana-mana naik mobil mewah, kalau hujan tidak kehujanan, kalau panas tidak kepanasan. Artinya hadirin sidang jamaah Ajwa dimanapun berada, kedua orang ini sama-sama tidak bahagia. Sejatinya orang kaya yang mempunyai mobil mewah dan para petani yang sedang panen di sawah, dua-duanya sama-sama tidak bahagia. Lalu apa itu bahagia? Maka menyikapi hal yang demikian, salah seorang sahabat bernama Imam Ibnu Abbas. Barangkali namanya tidak asing lagi bagi kita. Kita tahu Imam Ibnu Abbas ini adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Bahkan sejak kecil Imam Ibnu Abbas ini selalu mengikuti Rasulullah kemanapun beliau pergi. Kita misalkan Rasulullah berdakwah ke Kerinci misalnya, ya, tapi bukan ke Kerinci ya. Kemanapun Rasulullah pergi berdakwah, maka diikuti oleh Imam Ibnu Abbas. Oleh karenanya pada suatu ketika Rasulullah berdoa kepada Allah. Apa doa Rasulullah? Ya Allah, tolong jadikan Imam Ibnu Abbas ini orang yang paling tinggi ilmunya dalam memahami dan memaknai Al-Quran. Akhirnya berkat doa dari Rasulullah SAW ini diijabah oleh Allah, maka di kalangan mufassir, di kalangan ahli tafsir, ahli Quran pada waktu itu, Imam Ibnu Abbas lah yang paling tinggi ilmunya dalam memahami dan memaknai Al-Quran. Sehingga dengan tingginya ilmu Imam Ibnu Abbas ini, maka para sahabat yang lain berbondong-bondong bertanya kepada Imam Ibnu Abbas. Di antara pertanyaannya adalah, wahai Imam Ibnu Abbas, menurut ilmu Al-Quran yang engkau miliki, kira-kira apa itu syarat bahagia? Atau apa itu bahagia menurut pandangan Al-Quran? Maka dijawab oleh Imam, bahagia atau konsep bahagia menurut Al-Quran, kata Imam Ibnu Abbas, minimal ada 7 indikator. Ada 7 indikator. Yang pertama, kata Imam Ibnu Abbas adalah qalbun syakirun. Qalbun syakir.
Apa itu qalbun syakir? Hati yang bersyukur. Qalbun, hati, syakir, syukran, syukur, terima kasih. Jadi yang pertama syarat bahagia adalah qalbun syakir. Hati yang bersyukur. Lalu apa itu makna dari hati yang bersyukur? Apakah dengan mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, apakah itu sudah bersyukur? Makna dari hati yang bersyukur itu adalah menerima apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan tidak menggerutu, dengan tidak mengumpat, dengan tidak mencela, apalagi mencela Allah Subhanahu wa taala, pemilik langit dan bumi. Kadang-kadang memang ketika kehidupan sedang sulit, maka banyak orang yang menyalahkan pencipta, banyak yang menyalahkan Allah, banyak yang menyalahkan orang lain dan lain sebagainya. Tetapi sejatinya orang yang hatinya selalu bersyukur tidak pernah menyalahkan siapa saja. Tidak menyalahkan orang lain, tidak mengumpat orang lain, apalagi mengumpat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah nikmat sudah begitu banyak Allah berikan kepada kita? Dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Kalau seandainya kamu hitung-hitung nikmatku, la tuhsuha, tidak akan sanggup untuk menghitungnya, kata Allah. Sebagai perumpamaan, Bung Ridho, kamu jadikan air laut sebagai tinta, kata Allah, kemudian ranting-ranting sebagai pena, dan daun-daun yang ada di atas dunia ini sebagai buku. Lalu kamu catat nikmat Allah yang banyak ini, la tuhsuha, kamu tidak akan sanggup untuk mencatatnya, kata Allah Subhanahu. Jadi jangankan nikmat yang ada di sekitar kita, nikmat yang ada dalam tubuh kita saja, maka saya jamin Bung Ridho tidak akan sanggup untuk menghitung. Nikmat mata, berapa besarnya nikmat mata? Nikmat telinga, nikmat hidung, nikmat mulut, nikmat gigi, nikmat lidah, banyak lagi yang lain sebagainya. Belum lagi nikmat tangan, nikmat kaki, dan lain sebagainya. Memang nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak akan sanggup dihitung, walaupun air laut dijadikan tinta, ranting-ranting yang ada di bumi dijadikan pena, dan daun-daun yang ada di dunia ini dijadikan buku, la tuhsuha, tidak akan sanggup menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat pertama agar hidup bahagia, kata Imam Ibnu Abbas, yang dinukilkan dalam Al-Quran adalah hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syarat bahagia menurut Al-Quran, kata Imam Ibnu Abbas, adalah al-azwajus salihah. Al-azwajus salihah. Bahasa kerincinya itu pasangan hidup yang soleh dan solehah. Ini tepat sekali untuk Bung Ridho. Jadi khusus yang kedua ini khusus untuk Bung Ridho. Ya, pasangan hidup yang soleh dan soleh. Apa itu pasangan hidup yang soleh dan soleh? Jadi memang di dalam kehidupan berumah tangga, ketika mempunyai pasangan hidup yang soleh, suami yang soleh, istri yang solehah, itu dijamin bahagia. Misalkan Bung Ridho nanti sudah menikah, lalu sholat tahajud malam, dibangunkan istri, wake up my honey, wake up my darling. Itu kalau 1 bulan menikah itu, Bung Ridho. Tapi kalau sudah 50 tahun menikah, agak lebih kasar dari itu. Jadi memang ketika mempunyai pasangan hidup yang soleh, yang soleha, bersama-sama datang ke masjid, berjamaah di masjid, berjamaah tahajud di rumah, maka itu dijamin kebahagiaan akan muncul di tengah-tengah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah itu. Makanya kata Nabi, mencari pasangan hidup itu cari 4 hal. Bukan 4 orang ya, tapi cari 4 hal. Apa itu, Ustaz? Tapi kalau dapat 4 juga apa?
Cari 4 hal kata Rasulullah. Iya, Apa yang 4 itu? Ini 4 itu harus catat ini betul-betul. Saya catat ini, Yang saya catat pertama, serius. Saya catat seriusan. Nih, saya udah siapin yang kertas, pertama saya kata catat. Rasulullah, jadi yang pertama mencari pasangan hidup itu wajamaluha, karena gantengnya, karena cantiknya. Nah, jadi memang Rasulullah tidak melarang kita mencari pasangan hidup yang ganteng, yang gagah, itu tidak dilarang. Nah, jadi Bung Ridho ini kan belum dapat nih. Ya. Carilah jodoh secantik-cantiknya, agar tak malu di bawah kondangan. Ya. Ini benar-benar hadis ya, Ustaz? Kenapa? Ini benar-benar hadis yang bilang kan? Iya, insya Allah hadis yang bilang. Ya, berarti memang acara ini juga menghimbau kepada semua anak muda bahwa kita disunahkan untuk mencari li jamalha, katanya gitu ya? Iya, carilah pasangan itu yang cantik, tidak dilarang. Oke. Tapi ini belum selesai. Oh, belum selesai. Kemudian yang kedua wamaliha, karena hartanya. Jadi memang mencari pasangan itu Rasulullah tidak melarang mencari pasangan hidup yang kaya raya, yang banyak hartanya, tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, bahkan Rasulullah SAW sendiri pun memiliki istri yang kaya raya. Siti Khadijah itu dalam riwayat dikatakan kekayaannya 2/3 kota Makkah itu adalah miliknya Khadijah. Jadi memang Rasulullah tidak melarang seseorang mencari pasangan hidup yang kaya raya dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, dalam mencari pasangan hidup itu kata Rasulullah wa nasabiha, karena nasabnya, karena keturunannya. Artinya carilah pasangan itu karena nasabnya, keturunannya yang baik-baik, keturunan orang-orang soleh, keturunan ustadz, kiai, ulama, tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah wadiniha, karena agamanya. Agama yang baik, ya, agamanya yang mantap, maka carilah pasangan hidup yang memiliki ilmu agama yang bagus kata Rasulullah. Tapi kalau bisa pilihlah agamanya. Pilihlah agamanya. Kalau hanya mengandalkan kecantikan dan ketampanan, maka kecantikan dan ketampanan bisa pudar dimakan masa di telan waktu. Kalau hanya mengharapkan harta dan kekayaan, maka harta yang banyak bisa hilang musnah di telan bumi. Kalau hanya mengharapkan keturunan bisa diciptakan dengan sebaik-baiknya menjadi keturunan yang soleh dan soleh. Tapi kalau bisa pilihlah agamanya kata Rasul. Tapi kalau Bung Ridho dapat keempat-empatnya, langsung sikat. Ya. Kalau dapat yang cantik, dapat yang kaya, dapat keturunan yang soleh, yang baik, kemudian juga agamanya anak pesantren, tamatan IAIN dan lain sebagainya, maka Bung Ridho langsung bungkus, langsung datangi orang tuanya, langsung dipinang. Bungkus. Itu saran saya. Ya, jadi kalau dapat keempat-empatnya, jangan kasih kendor Bung Ridho. Ya, jadi pilihlah agamanya. Insya Allah dengan agama yang baik, maka insya Allah keturunan, harta, kecantikan itu bisa diciptakan secara bersama-sama. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Imam Ibnu Abbas, syarat bahagia dalam pandangan Al-Quran adalah al-auladun abrar. Al-auladun abrar. Artinya adalah ketika mempunyai anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang membanggakan orang tua. Jadi memang ketika kita mempunyai anak-anak yang soleh, yang lucu, yang membanggakan orang tua, maka itu dijamin pasti bahagia. Misalkan seseorang mempunyai anak penghafal Al-Quran, itu pasti orang tuanya bangga. Ketika mempunyai seorang anak
yang hormat kepada yang tua, yang sayang kepada yang kecil, taat kepada Allah, patuh kepada kedua orang tuanya, sopan santun, elok perangainya, maka dijamin orang tuanya pasti bahagia. Misalkan seseorang mempunyai anak hafiz Quran, ketika tampil sang anak ini di masjid misalnya, ya, itu anak saya, itu keponakan saya. Jadi artinya ketika memiliki anak yang baik, anak yang soleh dan solehah, maka dijamin orang tuanya bahagia. Tapi ketika kita mempunyai anak yang tidak santun kepada yang tua, yang tidak sayang kepada yang kecil, menjadi geng motor dan lain sebagainya, memakai narkoba dan lain sebagainya, pasti orang tuanya tidak bahagia. Pasti orang tuanya was-was dan sebagainya. Jadi ketika kita memiliki anak yang baik, yang soleh, yang solehah, maka itu akan dijamin orang tuanya akan bahagia. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, syarat bahagia yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abbas yang dinukilkan dalam Al-Quran adalah al-biyatus salihah. Al-biyatus salihah ini artinya lingkungan yang kondusif, lingkungan yang baik. Jadi ketika kita tinggal di lingkungan yang baik, di lingkungan yang kondusif, di lingkungan orang-orang yang rajin berjamaah ke masjid, maka itu dijamin dalam lingkungan itu kita akan hidup bahagia. Ya, ketika kita hidup di lingkungan yang saling gotong royong, saling asah, saling asih, saling asuh. Ya, bahasa Minangnya kalau tatungkui makan tanah, tatilantang makan angin. Barangkali terjemahannya Bung Ridho bisa nanti dibuatkan di di dalam layar itu. Ya. Jadi memang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tinggal di lingkungan yang baik, di lingkungan yang kondusif, maka dijamin kebahagiaan itu akan muncul di tengah-tengah kehidupan. Tapi kalau seandainya kita tinggal di lingkungan prostitusi, banyak perjudian, banyak perampokan, banyak perzinahan, kasus narkoba dan lain sebagainya, maka dijamin tinggal di lingkungan yang seperti itu tidak akan membawa kepada kebahagiaan. Maka dipastikan hatinya tidak bahagia. Dipastikan hatinya akan selalu was-was dan lain sebagainya. Oleh karenanya, mari kita ciptakan lingkungan yang baik, lingkungan yang kondusif di tengah-tengah kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kelima syarat bahagia menurut pandangan Al-Quran adalah al-malul halal. Ketika kita makan dengan harta yang halal. Hadirin sidang jamaah Ajwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman meyakini bahwa di dalam hartanya itu ada hak orang lain. Ada hak fakir miskin, ada hak anak yatim, ada hak orang terlantar, ada hak orang tua, ada hak keluarga, ada hak tetangga, dan lain sebagainya. Jadi orang yang beriman tidak akan menghambur-hamburkan hartanya kecuali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana harta di dunia ini? Memang di dunia ini diibaratkan oleh orang rumah megah bertingkat, di depannya ada taman, di belakangnya ada kolam renang. Tetapi ketika kita sudah mati nanti, ketika kita sudah meninggal nanti, maka rumah kita hanyalah 4S. Ya, sama dengan Samsung, Bung Ridho. 4S, Samsung S4. Jadi kalau kita sudah meninggal, maka tinggal 4S. Apa 4S itu? Sunyi, seram, suntuk, sendirian. Yang panjangnya hanya paling panjang 2 meter, dan lebarnya hanya paling lebar 50 cm. Itulah rumah kita nanti. Lantai tanah, dinding tanah, atap pun tanah.
Ya, itu yang akan menjadi rumah kita. Kebun sawit yang luas puluhan hektar, rumah yang besar yang mewah, mobil yang mewah, istri yang cantik, anak yang lucu, tidak akan bisa dibawa ke dalam kubur. Apa yang bisa dibawa ke dalam kubur? Hanya amal perbuatan yang kita lakukan selama hidup di atas dunia. Jadi memang apa yang kita makan di atas dunia ini akan menjadi busuk, dan apa yang kita pakai akan menjadi lapu. Tetapi apa yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa infak, sedekah, derma, wakaf, itulah sejatinya untuk kita bekal di akhirat nanti. Oleh karenanya dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalas, sadaqatin jariyah au ilmi yantafa'u bih au waladin salihin yad'ulah." Kalau sudah mati anak Adam, maka putuslah segala amalnya illa min thalas, kecuali 3 perkara. Yang pertama sadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua au ilmu yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga au waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian juga dalam riwayat dikatakan, apabila seseorang memakan makanan yang haram, 1 tetes makanan yang haram masuk ke dalam badan, mengalir ke otak, maka konsekuensinya adalah tidak diterima doa-doa kita selama. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam mencari kebahagiaan, syarat yang kelima adalah ketika kita makan dengan harta yang halal, ketika membeli kendaraan dengan harta yang halal, ketika membeli pakaian, membeli rumah, menyekolahkan anak dan lain sebagainya dengan harta yang halal, maka dipastikan kehidupannya akan menjadi bahagia. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, syarat bahagia menurut pandangan Al-Quran yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abbas adalah mendalami agama. Mendalami agama. Jadi yang keenam syarat supaya agar kita bahagia adalah dengan senantiasa mendalami agama. Jadi misalnya seperti Bung Ridho ini memandu kajian inspirasi Ajwa dan menyampaikan kabar ini kepada seluruh pemirsa yang ada di seluruh Nusantara. Ini merupakan sebuah pelajaran mendalami agama. Dan insya Allah orang-orang yang selalu mendalami agama, maka akan muncul dalam kehidupannya kebahagiaan. Sebagai contoh misalnya, ketika seseorang sedang sholat, banyak yang tidak fokus. Allahu Akbar, yang teringat sambal di dapur, yang teringat sandal di luar, dan lain sebagainya. Jadi memang banyak yang tidak fokus ketika sedang beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak fokus? Kenapa tidak khusyuk? Barangkali kurang mendalami ilmu agama. Barangkali tidak paham apa yang dibaca. Sebagai misal surat Al-Fatihah. Memang secara lafaznya hafal, tetapi secara maknanya tidak paham. Maka ketika sholat dipastikan tidak khusyuk. Tetapi orang yang sudah mendalami agama, orang yang sudah mempelajari agama dengan baik, maka dijamin kebahagiaan itu akan muncul di tengah-tengah kehidupan. Itu yang keenam. Kemudian yang terakhir, Bung Ridho, syarat bahagia menurut Al-Quran adalah umur yang berkah. Umur yang berkah. Apa itu umur yang berkah? Misalnya selama 60 tahun ini kira-kira banyak dosa yang dikerjakan atau banyak kebaikan yang dilakukan. Waduh. Andainya selama 60 tahun itu banyak dosa yang dilakukan, maka dipastikan kehidupannya tak bahagia. Tetapi kalau seandainya selama 60 tahun itu
banyak kebaikan yang dikerjakan, banyak ibadah yang dilakukan, maka dijamin kehidupannya menjadi kehidupan yang bahagia. Oleh karenanya, mari kita manfaatkan umur yang ada ini selagi nafas masih di kandung badan, selagi nyawa masih di kerongkongan, masih ada kesempatan untuk bertaubat, memperbaiki diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada manusia yang sempurna di atas dunia ini. Tidak ada manusia yang tidak luput dari dosa. Dikatakan oleh Rasulullah, kullu bani adama khatta'un wa khairil khatta'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pasti mempunyai dosa dan kesalahan. Pasti. Asalkan anak cucu Adam pasti mempunyai dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang mempunyai dosa dan kesalahan adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bung Ridho, kalau seandainya ada yang mengatakan saya tidak pernah bersalah, saya tidak pernah berdosa, maka saat dia mengatakan dia tidak bersalah dan berdosa, itulah dia berdosa. Kenapa demikian? Karena sejatinya manusia itu tempatnya salah, tempatnya khilaf, tempatnya dosa. Jadi memang manusia itu kewajibannya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki semua perbuatan-perbuatan yang buruk kepada perbuatan-perbuatan yang lebih baik. Jadi insya Allah 7 indikator yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abbas yang dinukilkan dalam Al-Quran ini insya Allah bisa membawa kita kepada kehidupan kebahagiaan. Bahagia dunia, bahagia akhirat, dan jauh dari siksa api neraka. Barangkali demikian kajian kita, Bung Ridho. Terima kasih. Baik, Ustadz Khairil, Masya Allah. Kajian yang luar biasa, menginspirasi. Semoga nanti para penonton kita bisa mendapatkan inspirasi juga pastinya dari setelah menonton dari video kita, insya Allah yang nanti kita tayangkan di YouTube-nya Ajwa Indonesia. Oke, untuk para penonton semuanya, jangan lupa videonya di like dan juga di subscribe pastinya. Dan ini kita sudah masuk ke penghujung acara dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Khairil tadi. Alhamdulillah kami sebagai moderator merangkum beberapa hal yang memang benar-benar menjadi intisari dari materi yang diberikan oleh Ustadz Khairil. Pertama tadi ada kolbun syakirun kata Ustadz Khairil tadi. Yang kedua juga ada kolbun syakirun itu hati yang selalu bersyukur kata Ustadz ya. Masya Allah. Kemudian juga ada al-azwajus salihah, istri-istri yang solehah. Berarti boleh istri berarti boleh 2 ya Ustadz ya. Boleh. 4 boleh. 4 boleh Ustaz ya. Oke. Wa in kuntum ala qulu fawahidah. Kalau tidak sanggup berlaku adil, fawahidah, cukup 1 saja. Tapi kan kebanyakan kita ngelihatnya baca dalilnya fangkihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba, yang akhirnya nggak mau dibaca kan gitu Ustaz. Ya, kemudian yang syarat yang ketiga yang kata Ustadz yang diambil dari Imam Ibnu Abbas dari Ustadz Khairil, al-auladul abror, anak-anak yang menyenangkan, anak-anak yang soleh ya Ustadz ya. Kemudian juga ada lingkungan yang memang mendukung apa tadi namanya Ustadz? Al-bayatus solihah. Al-biyatus solihah. Al-biyatus solihah. Okay. Al-biyatus solihah. Masya Allah. Kemudian yang memang yang penting kalau di anak-anak muda kan berpatokannya bahwa bahagia adalah punya banyak harta, yang tanpa melupakan bahwa al-malul halal yang paling penting, bukan hartanya, tapi halalnya yang penting-penting Ustaz. Masya Allah. Dan yang terakhir adalah mempelajari ilmu agama. Alhamdulillah ini kajian inspirasi Ajwa adalah bagian dari menambah khazanah keilmuan, menambah khazanah keilmuan dalam rangka keilmuan agama pastinya, dan juga insya Allah bisa menambah keimanan dan menambah wawasan kita secara keislaman. Masya Allah.
Dari yang disampaikan oleh Ustadz Khairil, kalau saya pribadi yang paling berkesan tadi ada 4 syarat wanita yang harus dinikahi. Yang tadi kata Ustadz Khairil kan, li jamaliha, kemudian li maliha, li nasabiha, dan li diniha. Kalimat syadak. Ya. Masya Allah. Kalau dapat keempat-empatnya, Bang Dito. Kalau bisa keempat-empatnya, Ustadz. Ya, kalau bisa keempat-empatnya. Tapi kalau minta carikan sama saya, kalau dapat yang 4-nya, insya Allah saya ambil. Benar. Berarti saya tidak akan minta tolong ke Ustadz ya. Kalau misalnya saya minta tolong ke Ustadz Khairil dapat 4-empatnya punya Ustadz Khairil nanti jadi ya. Saya masih jomblo ya, nggak bisa. Aduh. Oke jamaah Ajwa sekalian, berarti dari berakhir sudah penjelasan dari Ustadz Khairil, maka berakhir sudah juga acara kita Ajwa Inspirasi kajian inspirasi Ajwa untuk kali ini. Baiklah, saya yang merupakan moderator, ya Allah lupa. Saya merupakan moderator, undur diri, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.